kasih sudah klik video ini, jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Oke gengs, selamat bertemu kembali dengan channel ini. Lama sudah tidak upload, apa kabar semua? Masih untuk kaum rebahan, sebuah ulasan film sebenarnya sih masih untuk sesuatu yang saya ulas adalah intinya tentang film yang jangan sampai kita kondisi dalam sebuah peperangan persaudaraan atau mungkin peperangan ya. Oke, kita beri review awal. Inilah film yang kita review, film bukan dari barat, cuman dari Chinese. This we are the Eighth Hunt. Oke gengs, ini satu film yang luar biasa dari negeri Cina, cuman kontroversi. Sebenarnya film ini tentang pertahanan di awal ketika Perang Dunia Kedua di Cina, ketika Cina diserang oleh Jepang dan melakukan perlawanan di sebuah gudang Xinjiang ya, oleh Tentara Revolusi Nasional atau Kuomintang, oleh Laksamana Xinjiang. Secara alur cerita ini tentang dengan dua orang kakak beradik yang menjadi alur film ini, yaitu Xiao Bei dan Duan Wu. Mereka adalah tentara yang kocar-kacir sama dengan masyarakat Cina waktu itu menuju ke daerah Konsensi, dan Jepang waktu itu belum melaksanakan kerjasama triparti dengan Jerman dan Cina. Masih hubungan baik dengan tentara Jerman, karena secara militer semua senjata waktu itu berkiblat ke Jerman. Awal movie pelarian dua orang tersebut untuk ke arah Shanghai, terus di dalam perjalanan diperlihatkan bagaimana mereka bersama-sama masyarakat melakukan eksodus, terus bagaimana Jepang secara berusaha secara mati-matian mendapatkan gudang tersebut. Diperlihatkan bagaimana Jepang secara brutal melakukan latihan peperangan. Ini film ya, film pertempuran ya, tentang pertempuran 4 hari di gudang Xi'an yang dipertahankan oleh pihak Cina waktu itu atas serangan Jepang ke Tiongkok. Dan waktu itu memang Kuomintang memang sangat terdepan, dalam garis depan mempertahankan kemerdekaan Tiongkok waktu itu. Dan juga waktu itu memang Jepang dan Jerman belum bersatu ya, artinya bagian dari Cina ada yang milik Jerman itu kan direbut oleh Jepang. Di gudang Xi'an ini sebenarnya Duan Wu
itu dan bersama kelompoknya itu kan terjebak dia sebagai relawan dan dia lari, kemudian malah terjebak di gudang Sihang yang dipimpin oleh Kolonel Sinjuan sebagai pemimpin divisi 88. Di perang ini sebenarnya sih sangat boleh dibilang ngeri ya, artinya pihak Jepang itu memang pengen sekali merebut gudang tersebut untuk melemahkan Cina. Diperlihatkan bagaimana kekejaman peperangan dari orang ditusuk untuk latihan, terus pertempuran yang sengit, gas mustad seperti itu, dan Jepang memang sangat menginginkan sekali untuk menjatuhkan gudang ini, karena kemudian kan mereka akan bisa langsung menyerang di daerah konsesi internasional ya. Sebenarnya kan Shanghai ini suatu daerah di era 1930-an itu memang era kemajuan Shanghai ya. Film ini sebenarnya penggambaran dari realita sejarah Tiongkok. Sejarah yang dipertahankan oleh Kembang Hari tentang kolonial untuk So akhirnya si kolonel pun memerintahkan untuk dia mengibarkan bendera dari Tiongkok. Dan ini bendera ini melambangkan dari Taiwan, ERT, artinya revolusi rakyat Tiongkok yang berlawan komunis. Dia pengen menunjukkan kepada pengamat militer bahwa Tiongkok masih ada, walaupun serangan dari Jepang ini sungguh membabi buta. Jepang sendiri pengen menjatuhkan bendera tersebut untuk juga memberitahu bahwa Tiongkok sudah lemah. Kemudian si Daewoo dia tewas tertembak oleh pesawat Jepang. Daewoo dan Xiaobi ini sebenarnya seperti orang yang terdampak perang ya, artinya sebenarnya mereka itu orang yang ketakutan, orang yang tidak tahu apa-apa, cuman terpaksa harus mengikuti sukarelawan perang. Jadi dia tuh ke Shanghai, di gudang Shanghai, gudang Sihang ini, itu sebenarnya mereka melarikan diri dan berharap bisa ke Shanghai yang lebih aman, cuman mereka kemudian terjebak di gudang tersebut. Adegan selanjutnya di pasukan Jepang, komandan Jepang akhirnya bertemu dengan sang pemimpin dari Cina. Dia memberitahukan untuk supaya pihak Cina ini divisi 88 menyerah. Cuman komandan tidak mau, dan dia mengatakan bahwa silahkan dilanjutkan kalau memang mau bertempur akhir-akhiran, karena memang Jepang berencana untuk melakukan bombardir besar-besaran. Kemudian si komandan diperintahkan untuk mundur karena memang untuk kepentingan masyarakat Shanghai sendiri, untuk kekonsesi mereka ini untuk mundur untuk jangan sampai si komandan ini dan tentaranya tewas habis. Jadi mereka diharapkan untuk mengobarkan peperangan di waktu nanti ketika Jepang menguasai. Mereka sadar sebenarnya sudah terjadi kalah. Film ini berdasarkan realita sebelum pembantaian Nanking, ketika Jepang secara brutal melakukan bombardir dengan peralatan dan bom-bom besar ke Manchuria, Tiongkok. Ini realitas sejarah film
yang mesti kita kita lihat. Sebenarnya beberapa poin yang disampaikan di film ini tidak cuman kekejamannya atau perangannya aja yang mereka sampaikan di film ini. Berikut adalah maksud dari film ini dibuat, yaitu poin-poin yang dari film ini adalah: satu, jika ada pertikaian dua orang mesti ada pihak ketiga yang mengambil keuntungan. Yang kedua, selalu ada korban yang sebenarnya dia tidak tahu apa-apa, tapi dia menjadi ikut dari perselisihan. Dalam peperangan itu sebenarnya kan yang penting harus kita hindari gitu, karena masalahnya bukan dikarenakan dua orang yang berselisih, tapi akan ada korban pihak lain yang sebenarnya tidak tahu apa-apa, dan kemudian akan terjadi recovery atau perdamaian itu mungkin dalam selang waktu yang lama. Sekian ulasan saya, terima kasih. Jangan lupa untuk selalu in di channel ini.